وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. 259. Al-Qa'idah Ar-Rabi'atu, kaidah yang keempat. Zahirun nususi ma yatabadaru minha ila adh-dhihni minal ma'ani ya, wa huwa yakhtalifu bihasab as-siyaq wa ma yudhafu ilayhi al-kalam fal kalimatul wahidatu yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akharu fi siyaqin. Wa tarkibul kalami yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhara ala wajhin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, nah, zahir dari nas, nusus jamak dari nas, yang diinginkan dengannya adalah nas Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir dari nas, nah, adalah ma yatabadaru minha ila adh-dhihn. Nah, apa yang tergambar darinya, ya, ila adh-dhihn minal ma'ani. Ya, zahir dari nusus Al-Quran dan sunnah, ya, maknanya adalah apa yang tergambar, ya, di dalam benak, ya, apa yang tergambar di dalam benak. Nah, terlintas, tergambar, ya, di dalam benak, ya, maknanya. Ya, kata beliau rahimahullah, ya, menjelaskan, wa huwa yakhtalifu bihasabis siyaq, dan itu berbeda sesuai dengan konteksnya. Wa ma yudhafu ilaihil kalam, dan apa yang disandarkan pembicaraan kepadanya. Nah, fal kalimatul wahidatu, ya, maka satu kalimat yakunu laha ma'nan fi siyakin, dia memiliki, ya, makna, nah, pada satu konteks kalimat, wa ma'nan akhar fi siyakin, dan memiliki makna yang lain pada konteks kalimat yang lain. Ya, jadi dia kalimatnya satu saja, sama, tapi pada suatu konteks kalimat dia menunjukkan makna A misalnya, ya, sedangkan pada konteks kalimat yang lainnya yang berbeda kalimatnya, nah, yang digandengkan kepadanya, maka dia menunjukkan makna B, ya, menunjukkan makna B. Kemudian kata beliau, wa tarkibul kalam yufidu ma'nan ala wajhin, dan, ya, tersusunnya suatu kalam, pembicaraan, yufidu ma'nan ala wajhin, memberikan faedah atas suatu makna pada satu sisi, wa ma'nan akhar ala wajhin, dan memberikan faedah makna yang lain, ya, pada sisi yang lainnya. Nah, pada sisi yang lainnya. Baik. Ya, kita lihat dulu penjelasan beliau selanjutnya. Falafdzul qaryah, maka lafaz al-qaryah,
di dalam Al-Quran, ya, lafaz al-qaryah. Mathalan, ya, ya, contohnya lafaz al-qaryah. Yuradu bihil qawmu taratan. Kadang diinginkan dengan makna qaryah itu adalah al-qaum, sekelompok orang. Ya. Wa masakinul qaumi taratan ukhra. Dan kadang, ya, menunjukkan, ya, makna masakinul qaum, tempat tinggalnya kaum, ya, tempat-tempat tinggalnya orang, penduduk, ya. Nah, tempat tinggalnya penduduk. Jadi sama-sama kata qaryah. Nah, qaryah. Jadi kadang, ya, qaryah itu diinginkan dengannya adalah kaum, ya, ini penduduk. Nah, tapi kadang pada keadaan yang lain itu yang diinginkan dengan makna qaryah adalah masakin, tempat tinggalnya penduduk. Beda atau tidak? Beda. Yang pertama diinginkan dengannya orangnya, kemudian yang kedua diinginkan dengannya apa? Tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggalnya. Tapi ya, katanya sama-sama qaryah. Nah, ya, maka lafaz yang seperti ini itu kira-kira yang tergambar di benak kita ketika mendengarkannya itu yang mana? Sesuai dengan, iya. Jadi ketika ada misalnya kata yang seperti itu, ya, maka tentunya yang tergambar, ya, di benak kita, artinya langsung terpahami di benak kita, ya, itu adalah sesuatu yang cocok dengannya. Ya, sesuatu yang cocok dengannya. Jadi kalau yang cocok dengannya makna kaum, berarti itu menunjukkan yang tergambar langsung maknanya kaum, bukan makna masakin, tempat tinggal. Ya, tapi dalam konteks yang lain, ya, karena konteks kalimatnya, ya, menunjukkan misalnya masakin, maka langsung tergambar di benak kita itu adalah menunjukkan makna masakin, bukan makna kaum, bukan makna penduduknya. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Jadi, ya, apa namanya? Zahir dari nas itu, nah, itu maknanya adalah apa yang tergambar di benak kita, yang sesuai dengan konteks dari kalimat tersebut. Dipahami seperti itu. Nah, jadi dipahami makna dari nas itu, apa yang tergambar di benak kita sesuai dengan konteksnya. Sekarang kita lihat, ya, kata beliau faminal awal. Maka dari yang pertama. Dari yang pertama. Ya, maksudnya lafaz qaryah tadi, ya, lafaz al-qaryah yang menunjukkan makna yang pertama. Apa tadi makna yang pertama? Ya, bermakna kaum. Ini bermakna penduduk. Ya. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adaban syadida. Al-Isra 85. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah, wa im min qaryatin, dan tidak ada satu qaryah pun. Ya, perhatikan lafaz qaryah. Illa nahnu muhlikuha, kecuali kami yang membinasakannya. Kecuali kami yang membinasakannya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha, atau kecuali kami yang menyiksanya adaban syadida, atau kami yang menyiksanya dengan adab yang syadid, dengan adab yang keras. Ya, dengan adab yang keras. Ya. Abdul Razak yang mic paling ujung sudah tekan, sudah mic yang paling ujung. Ya, oh ya. Ya.
Ini contoh yang pertama. Nah, di dalam ayat surah Al-Isra 85, ya, di sini lafaz qarya. Ya, kita baca dulu. Ya, ayat yang kedua dibawakan oleh beliau. Wa min ats-tsani, dan dari yang kedua, nah, qauluhu ta'ala anil malaikati dhaifi Ibrahim. Firman Allah Ta'ala tentang para malaikat, ya, tamunya Nabi Ibrahim. Malaikat, ya, tamunya Nabi Ibrahim. Artinya, ya, Nabi Ibrahim kedatangan tamu, dan tamunya itu adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna muhliku ahli hadhil qaryah." Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menghikayatkan tentang ucapan para malaikat, ya, yang bertamu kepada Nabi Ibrahim, "Inna muhliku," sungguhnya kami akan membinasakan ahli hadhil qaryah, penduduk Korea ini. Ya, penduduk Korea ini. Nah, jadi pada ayat yang pertama ada lafaz Korea. Ya. Dan pada ayat yang kedua juga ada lafaz Korea. Sekarang apakah makna Korea pada ayat yang pertama sama dengan makna Korea pada ayat yang kedua? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak sama. Nah, yang diinginkan dengan lafaz qaryah pada ayat yang pertama, nah, ya, yang diinginkan dengannya apa? Kaum, ya, penduduk qaryah, penduduk kampung. Nah, perhatikan ayatnya, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Ya, tidak ada satu qaryah pun, ya, illa nahnu muhlikuha, kecuali kami membinasakannya, yang membinasakannya. Maksudnya tidak ada penduduk, ya, suatu kampung, ya, penduduk, ya, tidak ada suatu penduduk illa nahnu muhlikuha, kecuali kami yang membinasakannya. Nah, jadi yang diinginkan di sini adalah, ya, kaum, ya, penduduk. Nah, ya, yakni, ya, penduduk, ya, kampung atau negeri, nah, yang mendustakan para nabi dan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Nah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin dibinasakan kampung-kampung mereka, tempat tinggal mereka, tapi yang mendustakan siapa? Karena itu tidak mendustakan. Tapi yang mendustakan siapa? Penduduknya. Nah, kaum yang ada di situ yang mendustakan, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membinasakan mereka. Nah, ya, kemudian pada ayat yang kedua, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah." Nah, ya, sesungguhnya kami, nah, akan ya, menghancurkan, ya, ahli hadhil qaryah. Nah, apa yang diinginkan dengan qaryah di sini? Masakin. Ya. Ya, kalau diinginkan dengannya penduduk juga tidak cocok. Ya, karena sudah katakan ahli. Ahli itu artinya penduduk, ya. Penduduk Korea ini. Nah, maka kalau dikatakan juga, ya, penduduk, ya, kami akan menghancurkan penduduk-penduduk, begitu artinya. Nah, tidak cocok. Jadi sungguhnya kami, ya, akan menghancurkan ahli hadhil qaryah. Nah, maksudnya yang diinginkan dengan qaryah di sini, ya, ahli, ya, masakin, ya. Ya, apa namanya? Orang-orang yang tinggal di tempat-tempat tinggal ini. Ya, jadi qaryah di sini maksudnya apa? Masakin. Dipahami? Nah, masakin. Ya, jadi kalimatnya sama, katanya sama-sama qaryah. Nah, akan tapi ketika datang nas Al-Qur'an ataupun sunnah, ya, dengan, ya, suatu lafaz,
maka yang tergambarkan langsung ketika mendengarkan ayat tersebut dipahami adalah sesuai dengan apa yang tergambar di benak kita. Nah, yang sesuai dengan konteks ayatnya, yang sesuai dengan konteks ayat. Baik. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa taqulu sana'tu hadha biyadi fala takunu al-yadu kal yadi fi qawlihi ta'ala. Nah, lima khalaqtu biyadayya li'anna al-yada fil mithali udhifat ila al-makhluq fatakunu munasibatan lahu wa fil ayati udhifat ila al-khaliqi fatakunu la'iqatan bihi fala ahada salimal fitrati sarihal aqli ya'taqidu anna yadal khaliqi ka yadal makhluqi aw bil aqas. Kata beliau rahimahullahu taala, wa taqul, dan kamu mengatakan, sana'tu hada biyadi. Artinya seseorang mengatakan, saya membuat ini biyadi, dengan tanganku. Nah, saya membuat ini dengan tanganku. Fala takunul yadu kal yadi fi qaulihi ta'ala. Maka tangan dalam ucapan orang ini, saya menciptakan ini biyadi, dengan tanganku. Ada kata tangan kan? Maka fala takunul yadu kal yadi fi qaulihi ta'ala. Maka tangan di situ itu tidaklah sama dengan tangan yadun yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu lima khalaqtu biyadayya, dengan apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, dengan kedua tanganku. Kenapa? Li'anna al-yada fil mithali fil mithal. Nah, karena tangan pada contoh tadi, sana'tu hadza biyadi, saya melakukan ini dengan tanganku, ucapan seseorang. Nah, maka pada contoh ini udhifat ilal makhluk. Tangan di situ, kata tangan, lafaz tangan itu disandarkan kepada siapa? Kepada makhluk, yaitu orang yang mengucapkannya. Fatakunu munasibatan lahu, sehingga yang langsung tergambar di benak kita ketika orang itu mengatakan saya menciptakan ini dengan tanganku, berarti yang tergambar adalah tangannya dia. Ya kan? Tangannya dia. Nah, tangannya orang yang berkata tersebut. Wa fil ayati, sedangkan di dalam ayat lima khalaqtu biyadayya udhifat ilal khaliq, kata tangan di situ disandarkan kepada siapa? Kepada Khaliq, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu la'iqatan bihi, sehingga tangan di situ itu adalah tangan yang layak dan pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Jadi kalau kita mendengarkan ayat lima khalaqtu biyadayya, maka yang tergambar di benak kita tangannya itu tangan siapa? Ya tangan Allah, ya kan? Nah, tidak akan mungkin kita bayang, oh itu tangannya makhluk. Tidak mungkin. Nah, kenapa? Karena tangan di situ sandarkan kepada Allah, maka langsung terbesit di benak kita tatkala kata tangan itu sandarkan kepada Allah, oh berarti ini adalah tangan yang sempurna. Kenapa? Karena itu adalah tangannya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, karena Allah sempurna dan tidak akan mungkin sama dengan tangan siapapun dari tangan-tangan makhluk. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, makhluk yang mengatakan saya buat ini dengan tanganku, maka yang tergambar apa? Ya tangannya dia. Nah, bagaimana tangannya makhluk? Ya penuh dengan kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya. Jelas? Nah, jadi padahal katanya sama-sama tangan. Nah, maka yang dipahami, zahir yang dipahami dari nas itu adalah sesuai dengan apa yang langsung terbesit di benak kita. Demikian. Nah, sehingga dengan memahami akan hal ini, tidak akan mungkin seseorang itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak akan mungkin. Nah, kenapa? Karena dia memahami kaidah ini. Karena di dalam memahami nas, itu maknanya adalah sesuai dengan apa yang tergambarkan di benak kita tatkala kita mendengarkannya. Maksudnya, tatkala ayat atau sifat misalnya, itu disandarkan kepada Allah, maka yang terbayang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Tapi kalau sifat itu disandarkan kepada makhluk, maka yang tergambar di benak kita langsung sesuai dengan keadaan makhluk itu yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan dan lain sebagainya. Wazi? Baik. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau fala ahada salimal fitrati, maka tidak ada seorang pun yang bersih fitrahnya.
Ya, yang masih selamat fitrahnya, sarihal akal, yang masih sehat akalnya, ya'taqidu, yang meyakini anna yadal khaliq ka yadal makhluk. Ya, bahwasanya tangannya yang mencipta itu seperti tangannya makhluk, atau bil aqas, atau sebaliknya. Tidak akan mungkin, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang masih bersih fitrahnya, lurus akalnya, tidak ada yang memahami seperti itu. Ya, bahwa tangannya Allah sama dengan tangan makhluk, ya, atau tangan makhluk sama dengan tangannya Allah. Ya, padahal sama-sama lafaz yadun, lafaz tangan. Nah, akan tapi ya, itu dipahami darinya adalah sesuai dengan apa yang tergambar di benak kita tatkala kita mendengarkannya, disandarkan ya kepada apa namanya? Ya, apa yang kata itu disandarkan kepadanya. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipahami ya bahwa itu adalah ya apa namanya? Sifat yang sempurna. Nah, karena disandarkan kepada Allah. Tapi kalau disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kekurangan dan kelemahan makhluk tersebut. Ya. Nah, kita cukupkan dulu ya. Kita adzan isya dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita sudah masuk dalam kaidah yang keempat. Nah, ya tentang pendalilan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullahu taala. Wa naqulu, nah, wa naqul, dan kita mengatakan atau kami mengatakan ma indaka illa zaidun wa ma zaidun illa indak. Ya, kata beliau, dan kita mengatakan ma indaka illa zaidun. Ya, ma indaka illa zaidun. Tidak ada yang berada di sisimu illa zaidun, kecuali Zaid. Ya, ini kalimat yang pertama. Yang kedua, wa ma zaidun illa indak, dan tidaklah Zaid kecuali di sisimu. Nah, tidaklah Zaid kecuali di sisimu. Nah, kata beliau rahimahullah, fatufidul jumlatu tsaniyah ma'nan ghaira ma tufiduhul ula ma'attihadil kalimat. Kata beliau, ya, jumlah yang pertama yaitu ma indaka illa zaidun, ya, memberikan faedah makna ghaira ma tufiduhul ula, memberikan faedah makna yang bukan, ya, apa namanya, makna
yang terdapat pada ya. Nah, saya ulangi, fatufidul jumlatu tsaniyah, maka jumlah yang kedua ya, wa ma zaidun illa indak, wa ma zaidun illa indak ya. Maka jumlah yang kedua ini memberikan makna ya, selain dari makna yang ditunjukkan oleh jumlah yang pertama, ma'atihadil kalimat, padahal kalimatnya sama ya, lakin ikhtalafat tarkibu ya, fataghayyara al-ma'na bihi, akan tetapi penyusunan kalimatnya berbeda, maka berbeda pula maknanya ya. Jadi sama-sama Zaid, tapi bentuk kalimatnya, tarkib, penyusunan kalimatnya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Nah ya, jumlah yang pertama ya, ma indaka illa Zaidun, tidak ada yang berada di sisimu kecuali Zaid ya. Berarti ya, dibatasi di sini, nah, bahwa tidak ada seorang pun yang ada di sisi orang yang berbicara ini kecuali hanya Zaid, tidak ada orang lain kecuali hanya Zaid saja di situ. Nah, sedangkan jumlah yang kedua, wa ma Zaidun illa indak, tidaklah Zaid kecuali di sisimu. Nah, tidaklah Zaid kecuali di sisimu. Nah, maka ketika dikatakan dibatasi bahwa Zaid di sisinya, maka ketika dikatakan tidaklah Zaid kecuali di sisimu, maka ini tidak menunjukkan bahwa di sisinya hanya Zaid saja. Ya, mungkin ada orang lain. Ya, akan tapi dibatasi bahwa Zaid ada di sisinya. Ya kan? Nah, sekarang maknanya beda atau sama? Beda maknanya. Nah, beda maknanya. Ya, maka demikian. Nah, dipahami ya, kalimat itu ya sesuai dengan apa yang tergambar darinya. Nah, makna yang cocok dan pantas baginya. Jadi walaupun misalnya ada kata di situ, ya sama katanya. Nah, akan tetapi tatkala dia berada pada konteks kalimat yang lain, nah, dan satunya lagi berada pada konteks kalimat yang lain pula, maka dia menunjukkan makna yang berbeda. Jelas ya? Baik. Jadi kaidah yang dibawakan oleh beliau di sini ini adalah sebagai penyempurna dari kaidah yang sebelumnya. Kaidah yang sebelumnya apa? Nah, wajib kita pahami nas Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan zahirnya, tidak boleh dipalingkan. Ya, sesuai dengan zahirnya. Ya, lafaznya apa? Dipahami seperti itu. Kalau yadun dipahami sesuai dengan zahirnya. Zahir sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Kalau yadun, ya yadun tangan. Wajhun, ya wajhun, ya wajah. Ya, jangan dipalingkan dengan makna yang lain. Wah, itu bukan wajah, tapi itu kemuliaan misalnya. Nah, wah, itu bukan tangan, tapi itu kekuatan atau nikmat. Ini namanya memalingkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang wajib dilakukan adalah memahami nas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan zahir lafaznya. Nah, dipahami sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Jangan dipalingkan kepada makna yang lain. Nah, ini kaidah yang sebelumnya. Ya, sekarang kaidah ini disempurnakan dengan kaidah yang sekarang kita bahas. Nah, bahwa di dalam memahami makna dari kalimat itu, ya, itu adalah dipahami sesuai dengan apa yang terbayang di benak kita tatkala kita mendengarkannya. Jadi walaupun katanya sama, nah, tapi ya tatkala kata tersebut disandarkan kepada kalimat yang berbeda, ya, disandarkan kepada sesuatu yang berbeda, maka yang tergambar dia tentunya berbeda pula. Nah, berbeda pula. Nah, seperti contoh-contoh yang beliau sebutkan di sini. Nah, contoh-contoh yang beliau sebutkan di sini. Ya, dan ini penekanan ya untuk kembali kepada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita mendengarkan ayat
yang menjelaskan tentang sifat Allah, maka yang langsung tergambarkan di benak kita bahawa sifat itu adalah sifat yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sifat itu disandarkan kepada makhluk, maka itu sesuai, yang terbayang di benak kita adalah sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk tersebut. Maka tidak akan mungkin disamakan. Walaupun lafaznya sama. Tapi makna yang terkandung di dalamnya tidak akan mungkin sama. Tidak akan mungkin sama. Kalau dia sandarkan kepada Allah, maka sesuai dengan kebesaran keagungan Allah, dan kalau disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kekurangan dan kelemahan makhluk tersebut. Jelas ya? Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Nah, kaidah yang sangat penting. Nah, dengan memahami hal ini, sehingga seseorang tidak akan mungkin menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian juga dari sisi lain, bukan kadang hanya berkaitan dengan ayat-ayat tentang sifat, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Seperti tadi contoh apa? Lafaz qarya, sama-sama qarya. Nah, tapi disebutkan di dalam ayat dengan konteks yang berbeda, maka maknanya berbeda pula. Maknanya berbeda pula. Kalau yang diinginkan dengannya adalah penduduk, maka dipahami seperti itu, tergambarkan seperti itu. Nah, sebab kalau dimaknakan dengan makna yang lain, maka rusak maknanya, tidak cocok dia. Tapi kalau digandengkan dengan kalimat yang lainnya yang menunjukkan makna masakin, tempat tinggal mereka, maka dipahami seperti itu. Jadi ketika mendengarkan langsung terbayangkan, oh yang diinginkan dengan Korea adalah ini. Dalam ayat lain, oh yang ingin maksud maknanya Korea ini adalah ini. Demikian. Jelas ya? Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga di antara hal menunjukkan tentang keindahan bahasa Arab. Nah, menunjukkan keindahan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Nah, dan kapan seseorang memahaminya dengan baik, maka dia akan merasakan keindahan bahasa Arab tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat dari penjelasan beliau rahimahullahu taala. Idza takarrara hadha fa zahiru nusus as-sifat ma yatabadaru minha ila adh-dhihni min al-ma'ani. Apabila hal ini telah tetap, telah dipahami, kaidah ini telah dipahami, fa zahiru nusus as-sifat, maka zahir dari nas tentang sifat-sifat Allah, ma yatabadaru minha ila adh-dhihni min al-ma'ani, maka maknanya adalah apa yang tergambar di dalam benak kita. Nah, tatkala mendengarkan ayat-ayat tersebut, Nah, jadi tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Akan tapi yang terbayang langsung itu adalah sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Dan di dalam perkara ini, manusia terbagi kepada 3 kelompok, 3 golongan. 3 golongan, yaitu di dalam memahami nas itu sesuai dengan apa yang tampak di benak ketika mendengarkannya. Kata beliau al-qismu tsani, kelompok yang pertama, golongan yang pertama adalah man ja'ala adh-dhahira al-mutabadira minha ma'nan haqqan yaliqu billahi azza wa jalla wa abqau dalalataha ala dhalik. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. Nah, yang pertama al-qismul awal, kelompok yang pertama adalah man ja'ala adh-dhahira al-mutabadira minha, orang yang menjadikan zahir, yang tergambar darinya adalah maknan haqqan, makna yang benar, yaliqu billahi azza wa jalla, yang pantas atau yang layak bagi
Allah Azza wa Jalla. Wa abqau dalalataha ala dhalik, dan mereka menetapkan maknanya seperti itu. Penunjukannya seperti itu. Wa haula humus salafu. Maka mereka itu adalah yang pertama ini, mereka adalah as-salaf. Para as-salaf. Alladzina ijtama'u ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang bersepakat, berkumpul di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Walladzina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jamaati illa alaihim. Dan orang-orang yang tidaklah laqab gelar ahlus sunnah itu pantas kecuali hanya atas mereka. Maksudnya yaitu orang-orang yang tidaklah laqab ahlus sunnah itu pantas kecuali hanya untuk mereka. Kenapa? Karena mereka selalu berkumpul dan berada di atas apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Tidak mengada-ngada, tidak menambah dan tidak mengurangi. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itulah yang mereka ikuti. Itulah yang mereka ikuti. Maka inilah yang dimaksud dengan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan mereka ahlus sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan al-jamaah, al-jamaah karena mereka berkumpul di atasnya. Ini berkumpul di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Mereka berkumpul di atasnya, sepakat mereka di atasnya. Bersatu mereka di atasnya, yaitu di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bercerai-berai mereka. Tidak terkotak-kotak mereka. Semuanya satu di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dikatakan apa? Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, ahlinya sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Wal jamaah dikatakan jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak bercerai-berai mereka. Tapi mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang disebutkan oleh beliau di sini yaitu ahlus sunnati wal jamaah, para ulama as-salaf. As-salaf orang-orang terdahulu, dan as-salafi atau as-salafiyun orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau dikatakan as-salaf berarti para pendahulu dari 3 generasi, as-salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi kalau dikatakan salafi atau salafiyun berarti mereka adalah orang-orang yang mengikuti para salaf tadi. Mengikuti para salaf tadi. Dan mereka disebut pula dengan apa? Ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan ada beberapa penamaan mereka dan dijelaskan oleh oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka disebut juga at-taifatul mansurah, al-firqatul najiyah, dan penamaan-penamaan yang lainnya yang semuanya itu adalah penamaan yang ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan penamaan yang dibuat-buat oleh para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Jadi ahlus sunnah bagaimana mereka di dalam memahami nas Al-Qur'an dan sunnah, mereka menjadikan nas dan sunnah itu sesuai dengan zahir yang terbayangkan di dalam benak ketika mendengarkannya. Mereka pahami seperti itu sebagai makna yang pantas, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi contoh-contoh tentang wajah Allah, misalnya tangan Allah. Mereka pahami secara zahir itu adalah wajah. Wajah. Dan ketika dipahami wajah, karena memang itu yang tunjukkan dalam bahasa Arab, maka mereka pahami bahwa wajah ini maksud situ itu adalah wajah yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wajah yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini yang memahami seperti ini itu adalah ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian kata beliau waqad ajma'u ala dzalika kama naqalahu Ibnu Abdul Barr.
Ya, faqala ahlus sunnati mujmi'una 'ala al-iqrar bis-sifat al-waridati kulliha fil Qur'ani was-sunnah wal imani biha wa hamliha 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz illa annahum la yukayyifuna ya syai'an min dhalik wa la yahudduna fihi sifatan mahsura. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, dan sungguh ya, waqad ajma'u 'ala dhalik, dan sungguh mereka telah sepakat di atas hal itu. Kama naqalahu Ibnu Abdul Bar, sebagaimana yang dinukil kesepakatan ini oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, disebutkan dalam catatan kaki, yaitu dalam At-Tamhid. Nah, dalam kitab beliau At-Tamhid jilid 7 halaman 145. Faqala, maka beliau berkata, Ahlus Sunnah, na'am, yani Ahlus Sunnati wal Jamaah mujmi'una 'ala al-iqrar bis sifat al-waridah. Mereka sepakat, ya, untuk menetapkan sifat-sifat al-waridah yang datang semuanya fil Qur'anil Karim was sunnah. Ya, apakah datang dalam Al-Qur'an dan sunnah, dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah sepakat, ya, di dalam menetapkan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imani biha, ya, wal imani biha, dan mereka mengimaninya. Nah, dan mereka, ya, mengimaninya, artinya mereka sepakat untuk mengimaninya. Wa hamliha 'alal haqiqati la 'alal bajaz, dan mereka memahaminya sesuai dengan hakikatnya. Nah, bukan, ya, majaz. Illa annahum la yukayyifuna, ya, syai'an min dhalik, ya, dan mereka, ya, tidak mentakyif sesuatu apapun dari itu, ya, dari ayat-ayat, atau dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mentakyif. Ya, ini tidak, ya, menyerupakan mempertanyakan bagaimananya, ya, atau membayang-bayangkan bagaimananya, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala yahudduna fihi sifatan mahsura, dan tidak pula, ya, mereka, ya, membatasi, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Qadi, dan berkata Al-Qadi Abu Ya'la fi kitabih, di dalam kitabnya Ibtal at-Ta'wil, la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wa at-tashaghulu bi ta'wiliha wal wajib hamluha ala zahiriha wa annaha sifatullah la tashbihu sifati sa'il al-mawsufin biha min al-khalqi, ya, wala yu'taqadu at-tashbihu fiha. Kata beliau, ya, rahimahullahu taala, ya, berkata Imam Al-Qadi Abu Ya'la, ya, dalam kitabnya Ibtal at-Ta'wil, ya, batilnya ta'wil, la yajuzu raddu hadhil akhbar, ya, tidak boleh menolak, ya, pengkhabaran ini. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan tentang sifat-sifat Allah tidak boleh ditolak, ya, tidak boleh untuk ditolak. Wala tasyaghul bi ta'wiliha, dan tidak boleh pula menyibukkan diri untuk mentakwilnya. Kalau dia takwil berarti dia tidak memahami sesuai dengan zahirnya. Ya. Kalau dia memahami sesuai dengan zahir, tidak akan mungkin dia mentakwil. Ya. Tapi kalau dia mentakwil berarti dia tidak memahami sesuai dengan zahirnya. Jadi kata beliau wala tasyaghul bi ta'wiliha, dan tidak boleh, ya, menyibukkan diri, ya, dengan mentakwilnya. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, dan yang wajib adalah memahaminya sesuai dengan zahirnya. Ya, membawanya sesuai dengan zahirnya. Ya, kalau tangan dipahami tangan, ya, yadun, ya, wajuhun, dan seterusnya. Ya, wa annaha sifatullah, dan bahwasanya, ya, dia adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, la tashbihu sifati sa'il mawsufin biha min al-khalq, yang tidak akan mungkin sama, ya, atau menyerupai sifat-sifat seluruh makhluk, ya, yang bersifat dengannya, Jadi walaupun asal sifat itu ada pada makhluk, ya, akan tapi sifatnya Allah itu tidak akan mungkin sama dengan sifat-sifat makhluk yang memiliki asal dari sifat itu. Makhluk punya pendengaran, Allah juga punya pendengaran. Ya, akan tapi pendengarannya Allah tidak akan mungkin sama dengan pendengaran makhluk. Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan, maka tangannya Allah tidak akan mungkin sama dengan tangan makhluk. Ya, ini jalannya Ahlus Sunnah. Ya, memahami sesuai dengan, ya, zahir, ya, nas, dan, ya, mereka memahami,
ya, dari zahir nas tersebut itu adalah makna yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang terbayang kecuali hanya itu. Nah, tidak ada yang terbayang darinya kecuali hanya itu. Ya, yaitu makna yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tangan yang pantas bagi Allah, wajah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, pendengaran dan kekuatan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, ini jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya di dalam hal ini. Taib. Jadi seorang muslim wajib untuk memahami nas Al-Quran dan Sunnah, khususnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, ya, dan memahami makna, ya, dari zahir ayat, zahir dari ayat atau hadis tersebut itu sesuai dengan makna yang layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini, insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan, ya, memberikan kepada kita ilmu, ya, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan, ya, ilmu bagi kita semuanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah pendalilan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keempat ini adalah bahwasanya zahir dari nas adalah apa yang tergambar darinya atau apa yang dipahami darinya tatkala didengarkan dari nas tersebut. Dan beliau juga menyebutkan rahimahullah bahwasanya satu kalimat kadang memiliki makna yang berbeda tatkala konteks kalimatnya berbeda. Nah, kemudian tentang memahami kaidah ini, bahwa zahir dari nas adalah apa yang langsung tergambar di dalam benak seseorang dari makna yang terkandung di dalamnya. Beliau menyebutkan bahwa manusia dalam hal ini terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama as-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka menjadikan zahir dari nas itu adalah makna yang layak atau yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, dan mereka sepakat di dalam hal ini, yakni ahlu sunnah sepakat di dalam hal ini, yaitu menjadikan zahir dan nas dari makna yang terkandung di dalamnya adalah sesuai dengan makna yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir penjelasan beliau tentang golongan yang pertama ini, beliau rahimahullah mengatakan wa hadha huwa al-madhhab as-sahih wa at-tariq al-qawim al-hakim wa dhalika liwajhain. Dan ini adalah madhab yang benar, pada halaman 270. Dan ini adalah madhab yang benar dan jalan yang lurus serta bijaksana, yaitu jalannya as-salafus salih, para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Nah, wadzalika liwajhaini, dan hal itu karena dua sisi. Artinya dua alasan mengapa madhabnya ini, madhab ahlus sunnah, adalah madhab yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Kata beliau, al-awwal, yang pertama, annahu tatbiqun tamun lima dalla alaihi al-kitab was sunnah min wujubi al-akhdhi bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatihi kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf. Kata beliau rahimahullah, sisi yang pertama adalah karena pemahaman as-salafus salih dalam hal ini adalah merupakan tatbiqun tam, penerapan yang sempurna, lima dalla alaihi al-kitab was sunnah, terhadap apa yang ditunjukkan oleh al-kitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah, min wujubil akhdhi bima jaa fihima, yaitu tentang wajibnya mengambil apa yang datang pada keduanya, yaitu pada Al-Quran dan sunnah, min asma'illahi wa sifatih, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kama ya'lamu dzalika man tatabba'ahu bi ilmin wa insaf, sebagaimana hal itu diketahui oleh orang yang mengikutinya dengan atau mempelajarinya dengan ilmu dan kejujuran atau keadilan. Taib. Ini sisi pertama. Ya, karena jalan as-salafus salih dalam hal ini yaitu menetapkan zahir dari nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah makna yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sisi yang pertama yang menunjukkan tentang benarnya hal tersebut, karena itulah yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu wajibnya untuk mengambil semua apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsani an yuqala innal haqqa imma an yakuna fima qalahu as-salafu aw fima qalahu ghairuhum. Sisi yang kedua, mungkin dikatakan innal haqqa, sesungguhnya kebenaran itu, imma an yakuna fima qalahu as-salaf. Sesungguhnya kebenaran itu adalah apa yang diucapkan atau apa yang terdapat pada ucapan para ulama as-salaf, atau fima qalahu ghairuhum,
atau pada apa yang diucapkan oleh selain mereka. Nah, oleh selain mereka, yakni selain para ulama as-salaf dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, jadi mungkin ada yang mengatakan, kebenaran itu apakah terdapat pada apa yang diucapkan oleh para ulama as-salaf atau pada apa yang diucapkan oleh selain mereka. Nah, selain mereka, dan tidak ada pilihan yang lain. Nah, tidak ada pilihan yang lain. Karena pilihan dalam hal ini hanya dua. Kebenaran itu adalah apa yang diikuti oleh para ulama as-salaf, atau pada yang lainnya. Nah, tidak ada pilihan yang ketiga. Allah Taala berfirman, "Fama ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka tidak ada lagi apalagi setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Artinya tidak ada selain dari kebenaran kecuali hanya kesesatan. Nah, dan Allah Ta'ala berfirman, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami atau kalian betul-betul berada di atas petunjuk atau berada di atas kesesatan yang nyata. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tsani batil. Dan yang kedua adalah batil. Apa yang kedua di sini? Ini maksud? Ini maksud yang kedua adalah pernyataan bahawa kebenaran itu terdapat pada selain dari apa yang diucapkan oleh para ulama as-salaf. Maka kalau ada yang mengatakan kebenaran itu bukan pada ucapan ulama as-salaf, tapi apa yang dikatakan oleh selain mereka. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka itu adalah ucapan yang batil. Ya tidak? Nah, jelas tentunya. Kalau ada yang mengatakan bahawa yang ada para ulama as-salaf itu kesalahan, dan yang benar adalah apa yang diucapkan oleh selain para ulama as-salaf, maka pernyataan yang seperti ini adalah pernyataan yang batil. Kenapa? Kata beliau, li'annahu yalzamu minhu an yakuna as-salafu min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan aw zahira. Nah, kenapa ucapan yang kedua ini adalah ucapan yang batil? Karena ucapan tersebut mengharuskan, yalzam minhu, mengharuskan darinya ayakuna as-salafu, bahwasanya as-salaf minas sahabah, dari kalangan para sahabat, wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, takallamu bil batil. Nah, mengharuskan bahawa mereka itu berbicara dengan kebatilan, tasrihan atau zahiran, secara jelas atau secara terangan. Walam yatakallamu marratan wahidan la tasrihan wala zahiran bil haqqi, dan mereka tidak pernah berbicara sama sekali, tidak secara jelas dan tidak pula secara zahir bil haqqi, dengan kebenaran. Alladhi yajibu i'tiqaduhu, yang wajib untuk diikuti. Yang wajib untuk diikuti. Dipahami sampai di sini? Wa hadha, kata beliau, dan ini yastalzimu an yakuna imma jahilina bil haqqi, dan hal ini mengharuskan dan hal ini mengharuskan bahwasanya para sahabat atau para as-salaf tersebut imma jahilin bil haqq, mereka itu adalah orang-orang yang jahil terhadap kebenaran, tidak mengetahui kebenaran. Wa imma alimina bihi, atau mereka itu mengetahui kebenaran, lakin katamuhu, akan tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Wa kilahuma batil, dan kedua-duanya adalah batil. Nah, kedua-duanya adalah batil. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum, maka batilnya keharusan, maka menunjukkan batilnya pula yang diharuskan. Yang diharuskan. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi beliau jelaskan. Kalau ada yang mengatakan kebenaran itu terletak pada apa yang diucapkan oleh para ulama as-salaf atau apa yang dikatakan oleh selain mereka. Maka kalau dikatakan dan tentunya jawabannya kebenaran itu ada pada apa yang dikatakan oleh ulama
as-salaf. Tidak ada pilihan yang lain tentunya. Nah, namun jika ada yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah apa yang dikatakan oleh selain para ulama as-salaf dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka ini adalah pernyataan yang batil. Kenapa? Karena pernyataan itu mengharuskan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, nah, ini mengharuskan bahwasanya mereka itu berbicara dengan kebatilan. Nah, iya atau tidak? Iya. Kalau kebenaran bukan ada pada mereka, berarti mereka berucap dengan kebatilan. Iya, mengharuskan seperti itu. Nah, dan ini adalah keharusan yang batil. Nah, walam yatakallamu marratan wahidan la tasrihan wala zahiran. Ya, dan mereka sama sekali tidak pernah berbicara dengan kebenaran, baik secara jelas atau secara terang-terangan. Tidak pernah menjelaskan kebenaran sama sekali. Ya, yang wajib untuk diyakini. Nah, yang wajib untuk diyakini. Maka ini keharusannya. Nah, berarti mereka berbicara dengan kebatilan dan tidak menjelaskan kebenaran. Itu keharusannya. Nah, maka keharusan ini mengharuskan pula nah, bahwasanya para ulama as-salaf mereka itu adalah orang-orang yang jahil. Kalau mereka tidak berbicara kebenaran, berarti mereka tidak tahu kebenaran itu. Nah, atau mereka tahu kebenaran akan tetapi mereka menyembunyikan kebenaran itu, dan kedua-duanya adalah perkara yang batil, tidak akan mungkin. Nah, tidak akan mungkin para sahabat berucap dengan kebatilan, tidak menjelaskan kebenaran. Nah, dan tidak mungkin mereka menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui. Fata'ayyana an yakuna al-haqqu fi ma qalahu as-salaf duna ghairihi. Maka dari sini diketahuilah atau jelaslah bahwasanya kebenaran itu hanyalah ada pada apa yang dikatakan oleh para ulama as-salaf duna ghairihim, tanpa selain mereka. Nah, tanpa selain mereka. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sisi yang kedua. Mengapa jalannya para salaf itu adalah jalan yang lurus. Nah, mengapa jalannya mereka adalah jalan yang lurus? Kenapa? Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat, dan mereka telah dipuji. Nah, bahwasanya mereka itu adalah sebaik-baik umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula generasi yang setelahnya, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in, dipuji bahawa mereka adalah sebagai generasi yang terbaik. Nah, maka kalau begitu tentunya kebenaran itu adalah terdapat pada apa yang dikatakan oleh mereka. Nah, kemudian kata beliau al-qismu tsani. Al-qismu ats-tsani. Nah, bagian yang kedua atau golongan yang kedua. Nah, yang pertama tadi adalah Ahlus Sunnah. Sekarang kelompok yang kedua. Bagaimana itu? Kata beliau, man ja'alu az-zahira al-mutabadira min nusus as-sifati ma'nan batilan la yaliqu billahi wa huwa at-tashbihu wa abqau dalalataha ala dhalik. Yaitu orang-orang yang menjadikan zahir yang tergambar dari nusus sifat adalah makna yang batil. Makna yang batil. La yaliqu billahi, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, yaitu at-tashbih, penyerupaan. Wa abqau dalalataha ala dhalik, dan mereka menetapkan pendalilannya atas hal seperti itu. Tapi ini kelompok yang kedua. Nah, dan ini adalah jalan yang menyimpang. Mereka menjadikan zahir dari nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadikan zahir dari nas tersebut bahwa makna yang terkandung dalamnya adalah makna yang batil. Menetapkan, menjadikan makna yang terkandung dari zahir nas itu adalah makna yang batil, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tashbih, penyerupaan. Nah, penyerupaan. Kita lihat kata beliau, wa haula'i humul musyabbihah, dan mereka ini adalah al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan. Yang menyerupakan. Wa madhhabuhum batilun muharramun min iddati awjuh.
dan madhabnya mereka ini ya adalah madhab yang batil, muharram, diharamkan min iddati aujuh, dari beberapa sisi. Ya, dari beberapa sisi. Ya, jadi ketika kelompok yang kedua ini, ketika misalnya mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu. Jadi dalam ayat Allah menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang kedua ini mereka langsung menjadikan makna yang zahir dari ayat tersebut itu adalah makna yang batil, makna yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Jadi langsung begitu yang tergambar bagi mereka. Tatkala Allah mengatakan Allah memiliki wajah, maka langsung tergambar bagi mereka bahwa wajahnya Allah itu adalah sama dengan wajahnya makhluk. Maka ini adalah perbuatannya ahlu tashbih atau musyabbihah. Dan ini adalah madhab yang batil, madhab yang diharamkan, kata beliau, min iddati wujuh, dari beberapa sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, annahu jinayatun 'ala an-nusus wa ta'tilun laha 'anil muradi biha. Sisi yang pertama, bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan jinayah, kelancangan, atau kejahatan, 'ala nusus, terhadap nusus Al-Quran dan sunnah, wa ta'tilun laha 'anil muradi biha, dan menta'tilnya dari makna yang diinginkan dengannya, menolaknya dari makna yang diinginkan dengannya. Kata beliau, fa kaifa yakunul muradu biha tashbih, bagaimana mungkin yang diinginkan dengannya adalah tashbih? Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syura ayat 11. Ini bantahan yang pertama. Bahwa perbuatan mereka tersebut itu adalah kelancangan terhadap nusus Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menta'til nusus Al-Quran dan Sunnah tentang sifat itu, menta'tilnya dari makna yang diinginkan. Makna yang diinginkan, apa makna yang diinginkan? Diinginkan adalah penetapan sifat tersebut bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Itu yang diinginkan. Maka tatkala mereka menyerupakannya, maka ini menunjukkan bahawa mereka telah melakukan jinayah terhadap nusus Al-Quran dan Sunnah. Fa kaifa yakunul muradu biha at-tashbih, bagaimana mungkin yang diinginkan dengannya adalah tashbih, sedangkan Allah sendiri telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, kata beliau, ats-tsani annal aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluq fi dzati was sifat. Sisi yang kedua, bahwasanya akal, ini akal yang sehat, menetapkan ala mubayanatil khaliqil makhluk, menetapkan perbedaan antara khaliq dan makhluk. Khaliq Allah, makhluk. Termasuk dalamnya manusia. Akal yang sehat menetapkan perbedaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta dengan makhluk, fi dzati was sifat, baik dalam zat maupun di dalam sifat. Fa kaifa yuhkamu bidalalatin nususi 'ala at-tashabuhi bainahuma, maka kalau begitu bagaimana dihukumi nusus Al-Quran dan Sunnah itu ala tasyabuh bainahuma, maka bagaimana mungkin dihukumi dikatakan bahwasanya pendalilan nusus Al-Quran itu menunjukkan penyerupaan bainahuma, antara keduanya, yaitu antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk. Artinya itu secara akal saja, menurut akal yang sehat itu bertentangan. Tidak akan mungkin ada akal yang sehat menetapkan bahwa Allah sama dengan makhluk, baik dari sisi sifat maupun dari sisi zatnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ats-tsalits anna hadzal mafhum alladhi fahimahu al-mushabbihu minan nususi mukhalifun lima fahimahu as-salafu minha
fayakunu batilan. Sisi yang ketiga, bahwasanya pemahaman ini alladhi fahimahu al-musyabbih, yang dipahami oleh al-musyabbih, orang-orang yang menyerupakan ya minan nusus, dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah, mukhalifun, itu menyelisihi lima fahimahu salafu minha, menyelisihi terhadap apa yang dipahami oleh para as-salaf darinya, ya maksudnya dari nas-nas tersebut. Fayakunu batilan, maka ya sehingga hal tersebut menunjukkan batilnya. Nah, ini tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi sisi yang ketiga ini menunjukkan batilnya ya mazhabnya al-musyabbiha, ya karena pemahaman mereka tersebut itu ya bertentangan, ya menyelisih pemahaman para ulama as-salaf di dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama as-salaf memahami tentang sifat tersebut ya sesuai dengan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Itu yang dipahami oleh para ulama as-salaf. Nah, maka tatkala musyabbiha ini, al-musyabbih, memahami ya bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk, maka ini artinya mereka ya menempuh jalan selain jalan yang ditempuh oleh para ulama as-salaf, dan tidak ada kebenaran kecuali apa yang yang berada pada jalan para ulama as-salaf, karena mereka itu betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari tiga sisi bentahan yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu ya beliau rahimahullah mengatakan fa in qala al-musyabbih, dan jika al-musyabbih itu berkata, ini orang-orang al-musyabbih ini berkata, ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalik. Ya, kalau mereka mengatakan saya tidak memahami ya dari turunnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat nuzul. Ya. Wa yadihi, dan tangannya Allah, ini sifat tangan. Allah memiliki tangan. Nah, ya, kalau ada yang mereka mengatakan saya tidak memahami dari turunnya Allah dan tangannya Allah illa mithla ma lil makhluk, kecuali seperti apa yang dimiliki oleh makhluk. Ya, makhluk turun. Ya. Nah, atau makhluk memiliki tangan, ya. Maka saya tidak memahami kecuali apa yang dimiliki oleh makhluk dari sifat itu. Ya, wallahu taala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa naqiluhu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbicara kepada kita kecuali dengan apa yang kita pahami, ya kecuali dengan apa yang kita ketahui dan kita pahami. Ya, pahami maksudnya? Nah, ini syubhatnya mereka. Nah, jadi Allah katakan Allah turun ya dalam hadis. Nah, dalam hadis Nabi SAW katakan Allah punya tangan atau sifat-sifat yang lainnya. Ya, maka kata mereka saya tidak memahami dari itu kecuali seperti apa yang dimiliki oleh makhluk. Ya, dan Allah tidak berbicara kepada kita kecuali dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita pahami. Ya, tangan yang kita pahami ya tangannya makhluk. Kan begitu. Nah, maka ya kata beliau rahimahullahu taala, ya fajawabuhu min thalathati aujuh. Maka jawabannya, jawaban dari ucapan mereka tersebut adalah dari tiga sisi. Jawabannya ada dari tiga sisi. Ahaduha, yang pertama, anna alladhi khatabana bidzalika huwa alladhi qala an nafsihi. Nah, sesungguhnya yang berbicara kepada kita ya tentang itu, maksudnya tentang sifat-sifat itu, yang menetapkan sifat-sifat itu kepada kita. Nah, huwa alladhi qala an nafsihi, dia pula yang berbicara tentang dirinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pula yang berfirman tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa naha ibadahu an yatribu lahul amthal. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aw yaj'alu lahu andadan, atau menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah taala berfirman, fala tatribu lillahil amthal, maka jangan kalian membuat permisalan-permisalan atau tandingan-tandingan
Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu bagi Allah, innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Wa qala, dan Allah taala juga berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Yani kalian mengetahui bahawa tidak ada tandingan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haq. Ya, kata beliau, dan firman Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah benar. Yasduqu, ya yusaddiqu ba'dahu ba'dan, sebahagiannya membenarkan sebahagian yang lainnya, wala yatanaqad, ya wala yatanaqadu, dan tidaklah bertentangan. Nah, dan tidaklah bertentangan antara firman Allah yang satu dengan firman Allah yang lainnya. Nah, tidak bertentangan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Nah, kemudian dari sisi lain Allah pula yang berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, maka kalau seandainya dipahami ya sesuai dengan ucapan mereka tadi, ya saya tidak memahami kata mereka, nah dari turunnya Allah, tangannya Allah atau sifat yang lain kecuali apa yang dimiliki oleh makhluk. Kalau mereka pahami seperti itu, berarti mereka mempertentangkan antara firman Allah yang satu dengan firman Allah yang lainnya. Nah, kalau mereka katakan seperti itu, berarti mereka ya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dipahami? Ini bantahan yang pertama. Nah, ini bantahan yang pertama atau jawaban yang pertama. Ya, dan ini juga adalah kaidah yang penting. Nah, bahwasanya tidak akan mungkin bertentangan ya antara firman Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya tidak akan mungkin bertentangan. Nah, tidak akan mungkin bertentangan. Atau yang pertama dipahami bahawa seluruh firman Allah itu adalah hak. Itu adalah benar dan tidak akan mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin bertentangan. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala berfirman, "Nam walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Nah, ini kalau datang dari sisi selain Allah. Ya, tapi ternyata Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin ada perselisihan di dalamnya, tidak akan mungkin ada pertentangan di dalamnya antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, atau antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya, atau antara ayat dengan hadis, tidak akan mungkin bertentangan karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsaniha, yang kedua, kata beliau, ayyuqala, na'am, ayyuqala lahu alasta ta'qil. Ya, dikatakan kepadanya, alasta ta'qil lillahi dzatan la tushbihu dzawat, fa sayaqulu bala, fa yuqalu lahu fal ta'qil lahu sifatin la tushbihu sifat, la tushbihu sifat, fa innal qawla fi sifati kal qawli fi dzati wa man farraqa bainahuma faqad tanaqad. Ya, kata beliau rahimahullah, ya, jawaban yang kedua adalah dikatakan kepadanya, dikatakan kepada orang tersebut, alasta ta'qil lillah, ya, bukankah engkau ya memahami, nah, apa namanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki zat, ya, la tushbihu dzawat, yang tidak serupa dengan zat-zat yang lainnya. Nah, fa sayaqulu bala, maka dia pasti akan mengatakan bala, iya. Nah, iya atau tidak? Iya, pasti secara akal yang sehat pasti ia memahami. Nah, bahwasanya zatnya Allah tidak akan mungkin sama dengan zat yang lainnya. Ya, akal yang sehat pasti akan menetapkan seperti itu. Maka ditanyakan kepadanya, maka dia akan menjawab bala, benar. Ya, fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, fal ta'qil lahu sifat. Kalau begitu hendaknya engkau memahami pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat la tashbihu sifat, la tashbihu as-sifat, bahwasanya yang apa namanya, kalau begitu hendaknya engkau memahami pula bahwasanya ya apa namanya, Allah memiliki sifat yang tidak sama atau tidak ya serupa dengan sifat-sifat yang lainnya. Fa innal qawla fi sifat kal qawli fi dzat, karena ya pembicaraan tentang sifat maka itu sama dengan pembicaraan tentang zat. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqad, maka barang siapa yang membedakan antara keduanya, maka sungguh dia telah mempertentangkan.
Nah, telah mempertentangkan. Taib, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kaidah, ya, bahwasanya al-qaulu ya fi dzat, ya apa namanya? Al-qaulu fi sifat, ya qaulun ya fi dzat. Nah, kal qauli fi dzat, ya al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Ya, berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya kalau zat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa ya dengan sesuatu apapun, nah dari ya zat-zat ya yang ada, nah maka demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sifat-sifat yang lainnya. Nah, tidak serupa dengan sifat-sifat yang lainnya. Baik, ini jawaban yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Adapun jawaban yang ketiga insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita telah membaca bantahan yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, yang menjelaskan bahwasanya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah itu adalah seperti pembicaraan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang-orang al-mumatsilah, orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, mereka meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan zat yang lainnya. Maka oleh karena itu kata beliau, dikatakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak sama dengan sifat-sifat yang lainnya. Nah, maka kalau mereka membedakan tentang zat dan sifat Allah, maka itu artinya ucapan mereka sendiri itu saling bertentangan. Nah, sering tanakut. Baik. Kemudian di sini di dalam syarah Syekh rahimahullah mengingatkan tentang al-musyabbihah, ya. Beliau katakan fa in qala al-musyabbih, apabila orang-orang yang musyabbih itu berkata, ya beliau ingatkan kata al-musyabbih itu kalau diganti dengan mumatsil itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Dan ini telah berlalu bersama kita dalam pembahasan yang sebelumnya. Nah, karena at-tamtsil itu yang dipakai dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi. Ya, kata al-mithal yang Allah gunakan. Maka dengan menggunakan kata mithal itu lebih utama daripada menggunakan kata asy-syabah. Kemudian kata beliau rahimahullah, tsalitsuha, yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah ayyuqala alasta tushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah. Dikatakan kepadanya, bukankah kamu menyaksikan pada makhluk ma yattafiqu fil asma' wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyah, apa-apa yang sama di dalam penamaan akan tetapi berbeda pada hakikat dan kaifiyatnya. Nah, tanyakan kepadanya, bukankah kamu menyaksikan hal yang seperti itu pada makhluk saja, tidak usah dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penamaannya sama tapi hakikat dan kaifiatnya
berbeda. Nah, tidakkah kamu menyaksikan hal yang seperti itu pada makhluk? Fa sayaqulu bala, maka dia pasti akan mengatakan bala, iya benar. Nah, taib, dia pasti akan mengatakan ya seperti itu. Nah, karena hakikat ya kenyataan yang kita lihat pada makhluk ya demikian. Ya, sama-sama tangan, akan tetapi tangan yang satu dengan tangan yang lain tidak sama. Nah, sama-sama pendengaran, tapi pendengarannya si A dengan si B itu tidak sama. Ya, sama-sama wajah, tapi wajahnya A ya dengan wajahnya B tidak sama. Ya, dan seterusnya. Nah, maka pada makhluk seperti ini kamu lihat atau tidak? Pasti dia akan mengatakan iya. Nah, maka kata beliau fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, idza aqalta at-tabayuna bainal makhluqina fi hadha falimadha la taqiluhu bainal khaliqi wal makhluq. Ya, dikatakan kepadanya apabila engkau memahami ya perbedaan antara makhluk ya di dalam perkara ini, falimadha la taqiluhu bainal khaliqi wal makhluq, lalu mengapa engkau tidak memahami perbedaan antara khaliq dan makhluk? Ya, antara pencipta dengan yang diciptakan. Ya, ma'a anna at-tabayuna bainal khaliqi wal makhluqi azhar wa a'zam, padahal perbedaan antara yang mencipta dan yang dicipta itu perbedaannya azhar, lebih jelas, wa a'zam, dan lebih besar. Nah, lebih jelas dan lebih besar. Balit tamathul mustahilun bainal khaliqi wal makhluq. Ya, dan bahkan ya penyerupaan itu adalah mustahil. Nah, mustahil bainal khaliqi wal makhluk, antara khaliq dan makhluk mustahil, tidak akan mungkin diserupakan. Ya, kama sabaqa fil qa'idati sadisah min qawaidis sifat, sebagaimana hal ini telah berlalu ya di dalam kaidah yang keenam dari kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini bantahan yang ketiga, jawaban yang ketiga dari pertanyaan mereka, dan sekaligus itu sebagai syubhat bagi mereka. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bagaimana ya, kejelian para ulama rahimahumullah. Ya, kalau seandainya kita ya ditanyakan oleh mereka pertanyaan yang seperti itu, mungkin kita bingung jawabannya apa. Ya, dari satu sisi mungkin kita mengatakan iya benar. Nah, yang saya pahami ya, dari turunnya Allah, wajahnya Allah, tangannya Allah, ya seperti yang apa kita pahami dari makhluk. Nah, karena Allah tidak berbicara dengan kita kecuali dengan apa yang kita ketahui dan kita dan apa yang kita pahami. Ya tangan ya tangan. Ya tangan yang kita ketahui tangan siapa? Tangannya makhluk. Ya, wajah yang kita ketahui wajah siapa? Wajahnya makhluk. Berarti kalau begitu Allah berbicara dengan kita adalah sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita ya mengerti. Ya, maka kalau hal ini ditanyakan kepada kita mungkin kita bingung. Ya, dan lebih rusaknya lagi ya kalau dia termakan dengan syubhat tersebut sehingga dia pun membenarkan ahlut tamthil ya bahwa mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, padahal jawabannya mudah sekali. Nah, dan di sini beliau sebutkan 3 jawaban. Nah, yang meruntuhkan ya yang syubhat tersebut, dan sekaligus sebagai jawaban yang sangat jelas dari pertanyaan mereka bahwa ya tidak akan mungkin diserupakan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya, karena antara makhluk saja itu tidak sama, tidak serupa, walaupun sama dari sisi penamaan, akan tapi hakikat dan kaifiatnya berbeda, maka tentunya lebih-lebih tidak akan mungkin disamakan antara Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai kita dari kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua yaitu ahlut tamthil, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Artinya ya mereka memahami ya dari zahir nas tentang sifat-sifat Allah yang langsung mereka pahami maknanya, ya itu adalah makna yang batil. Apa makna batil yang diinginkan? Yaitu mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini kelompok yang kedua. Ya, ini jalan yang menyimpang. Adapun jalan ahlus sunnah, nah para ulama as-salaf ya mereka memahami dari zahir nas, itu adalah makna langsung mereka pahami dari zahir nas, itu adalah makna yang benar. Ya, makna yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka pahami sesuai dengan zahir, ya, kalimatnya sesuai dengan zahir maknanya, dan maknanya ya adalah makna yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhabarkan ya wajah, mereka pahami oh itu adalah wajah. Ya, tidak dipalingkan dengan makna yang lain. Ya, Allah mengatakan tangan, iya, mereka tetapkan zahirnya ada tangan, tangan, kita tetapkan tangan. Ya, kemudian langsung tergambar di dalam benak mereka makna yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
yaitu bahwa wajah dan tangannya Allah itu adalah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah yang tidak akan mungkin sama atau serupa dengan wajah atau tangan makhluk. Jelas ya? Nah, jadi sebetulnya agama itu mudah. Memahami nas Al-Qur'an itu adalah mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an mengatakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Nah, jadi Allah sudah mudahkan Al-Qur'an itu untuk kita ingat, untuk kita tadabbur, pelajari makna-maknanya. Nah, hanya saja orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya dari kalangan ahlul bid'ah yang membuat jalan yang menyimpang, jadi seakan-akan sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tersebut, khususnya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diinginkan oleh Allah mudah saja. Nah, apa itu? Itu kita cukup menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah tetapkan sifat-sifat dan nama-nama untuk Allah, kita tetapkan. Nah, tetapkan bagaimana? Tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak akan mungkin diserupakan dengan sifat makhluk. Dan kalau ada sifat-sifat yang Allah nafikan darinya, maka kita nafikan. Nah, kenapa dinafikan? Karena Allah Subhanahu wa taala menafikannya. Jadi tetap cukup kita menetapkan apa yang ditetapkan dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah berlalu bersama kita, itu penafian itu bukan diinginkan dengannya hanya sekedar penafian. Tapi penafian yang diinginkan dengannya adalah penetapan lawan dari sifat tersebut yang menunjukkan kesempurnaan. Jelas ya? Nah, jadi mudah saja. Pembahasan mudah. Akan tapi sekali lagi, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, itu yang membuat seakan-akan memahami Al-Quran dan Sunnah, khususnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang rumit. Perkara yang rumit. Hanya saja kita juga butuh untuk memahami. Dalam rangka untuk semakin kita kuat, semakin kita yakin akan kebenaran jalannya para ulama as-salaf yang betul-betul hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak memasukkan akal di dalamnya. Kita mengetahui lurusnya jalan mereka dengan kita melihat juga sedikit dari pemahaman-pemahaman ahlul bid'ah. Kemudian dijelaskan jawaban-jawabannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga semakin yakin kita akan benarnya jalan para ulama as-salaf. Nah, dan bahwasanya jalan yang menyelisih jalannya mereka, maka itu pasti adalah jalan yang menyimpang, jalan yang batil. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qismu tsalis. Bagian yang ketiga, kelompok yang ketiga. Nah, atau golongan yang ketiga. Man ja'alul ma'na al-mutabadira min nususis sifati ma'nan batilan la yaliku billahi wa huwa at-tashbih. Nah, wa huwa at-tashbih. Thumma innahum min ajli dhalika ankaru ma dallat alaihi minal ma'na al-la'iq billah wa hum ahlut ta'til sawa'un kana ta'tiluhum 'amman fil asma'i was sifat aw khassan fihima aw fi ahadihima fa ha'ula'i sarafu an-nususa an zahiriha ila ma'anin ayyanuha bi'uqulihim wa wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira wa sammu dzalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrif. Kata beliau rahimahullah, kelompok yang ketiga adalah man ja'alu, orang-orang yang menjadikan al-ma'na al-mutabadir, makna yang tergambar min nususis sifat, dari nas sifat adalah ma'nan batilan. Mereka menjadikan makna yang tergambar langsung dari nas tentang sifat-sifat itu adalah makna yang batil. La yaliku billahi, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa at-tashbih, yaitu at-tashbih, penyerupaan. Nah, penyerupaan. Dan sekali lagi kata at-tashbih itu bagusnya diganti dengan kata at-tamtsil. Nah, kemudian kata beliau thumma innahum min ajli dzalika, kemudian mereka min ajli dzalika, karena itu ankaru ma dallat alaihi minal ma'na laiki billahi. Kemudian disebabkan karena itu, mereka pun mengingkari apa yang ditunjukkan, dallat alaihi minal ma'na, mengingkari makna yang ditunjukkan dari makna
yang pantas atau layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahlut ta'til, dan mereka itu adalah ahlu at-ta'til. Nah, jadi kelompok yang ketiga adalah ahlut ta'til. Kalau kelompok yang kedua apa? Ahlut tamthil. Yang pertama adalah ahlus sunnah, as-salafus salih. Jelas? Baik. Jadi ahlut ta'til ini dari satu sisi dia mirip dengan ya ahlut tamthil yang kedua. Nah, jadi ketika mereka mendengarkan ayat ya Al-Quran atau hadis Nabi SAW tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka makna yang tergambar langsung di benak mereka ya tentang ayat sifat itu adalah makna yang batil. Ya, makna yang batil, yaitu penyerupaan sifat itu dengan sifat makhluk. Itu langsung terbayangkan, terpahami oleh mereka. Ya Allah ya memiliki wajah, jadi langsung yang terbayangkan oleh mereka bahwa wajahnya Allah sama dengan wajahnya makhluk. Ya, tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk. Ya, itu langsung terbayang. Akan tetapi, ya, nah, ketika terbayang penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, dan mereka tidak menerima itu. Kata mereka tidak boleh diserupakan. Nah, tidak boleh diserupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, jadi walaupun terbayangkan tasbih, tapi ya mereka punya keyakinan bahwa mentasbih sifat Allah sifat makhluk itu tidak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun mengingkari ya makna ya dari ayat tersebut, ya makna dari apa yang ditunjukkan oleh ayat tersebut, ya mereka ingkari, yaitu makna yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ingkari, wahum ahlut ta'til, dan mereka ini adalah ahlut ta'til. Artinya apa? Artinya mereka menolak, karena mereka tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu, ya maka harus ditolak. Ya, harus ditolak. Nah, apakah dengan ditolak tidak ditetapkannya sifat tersebut, atau ditolak dengan mentakwilnya? Oh, itu bukan wajah, tapi itu kemuliaan misalnya. Nah, itu bukan tangan, tapi itu adalah nikmat. Kenapa? Karena kata mereka kalau kita tetapkan wajah, berarti itu namanya menyerupakan dengan makhluk, karena makhluk juga punya wajah. Kalau tetapkan tangan yang sebenarnya, tangan yang sesungguhnya tangan, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya tangan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun menolak sifat tersebut. Mereka disebut dengan sama, dengan apa? Dengan ahlut ta'til. Ya, jadi dari satu sisi ya bagus juga ini. Mereka tidak mau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, akan tetapi ya karena pada dasarnya mereka tidak berjalan di atas jalannya para ulama as-salaf, di atas jalannya ahlus sunnah, nah maka tetap mereka pasti akan menyimpang. Pasti akan menyimpang. Walaupun dari satu sisi sudah benar, mereka tidak mau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, akan tapi mereka terjatuh kepada kesalahan yang lain, yaitu mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata beliau, sawa'un kana ta'tiluhum aman fil asma'i was sifat. Sama saja apakah ta'til mereka itu secara umum tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau khasan fihi ma, atau khusus pada keduanya, artinya umum semuanya ditolak, atau ada nama-nama dan sifat-sifat tertentu yang mereka tolak. Sama saja, itu semuanya disebut dengan ahlut ta'til. Nah, karena mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Au fi ahadihima, atau pada salah satu dari keduanya. Mungkin mereka menolak nama saja, tidak sifat, atau sebaliknya sifat saja, tidak nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, fa haula darabun nususa an zahiriha ila ma'anin ayyanuha bi uqulihim. Maka fa haula, maka mereka itu sarafun nusus, memalingkan nas-nas Al-Quran ataupun sunnah an zahiriha, dari zahirnya, ila ma'anin, kepada makna-makna yang lain, ayyanuha bi uqulihim, yang mereka tentukan dengan akal-akal mereka. Wattarabu fi ta'yiniha ittiraban katsira, dan mereka pun berselisih di dalam penentuan maknanya, menentukan maknanya dengan perselisihan yang banyak. Wasammau dzalika ta'wilan, dan mereka menamakan apa yang mereka lakukan itu sebagai ta'wil, wa huwa fil haqiqati tahrif, padahal hakikatnya itu adalah tahrif. Sudah berlalu bersama kita perbedaan antara ta'wil dan tahrif. Kalau ta'wil masih ada makna yang benar, masih ada makna yang benar. Tapi kalau tahrif, semua maknanya pasti batil. Wa dharul ladzina yulhidun, ilhad. Itu termasuk dalamnya adalah tahrif. Memalingkan. Nah, itu memalingkan makna yang benar yang diinginkan oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW kepada makna yang lain, kepada makna yang batil yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah tahrif.
Ya, dan itu juga disebut dengan ta'wil. Jadi ta'wil itu ada tiga makna. Nah, apa itu tiga makna ta'wil? Ta'wil yang pertama adalah hakikatu syai', hakikat dari sesuatu. Ya, inilah ta'wil mimpimu. Ini hakikatnya. Ya, hakikat dari syai', dari sesuatu tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya, apa namanya? Bermakna tafsir. Ya, ta'wil yang kedua bermakna ta'wil dengan makna yang kedua bermakna tafsir. Oleh karena itu sebagian para ulama banyak dalam kitab tafsir mereka mengatakan ta'wil ayat ini adalah ini, ta'wil ayat ini adalah ini. Maksudnya apa? Tafsir. Ya, tafsir. Kemudian makna yang ketiga, ini makna yang benar. Makna yang pertama dan makna yang kedua dari makna ta'wil itu makna benar. Yang pertama hakikat sesuatu itu, ya. Kemudian yang kedua bermakna tafsir, ini makna yang benar. Dan ada makna yang ketiga, ini makna yang dibuat oleh ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah itu bukan ya makna yang ada pada ulama as-salaf, pada ahlus sunnah, tapi makna yang dibuat oleh ahlul bid'ah, yaitu apa? Ya, ta'wil, ya maksudnya ta'wil dengan makna yang seperti ini ada ta'wilnya ahlul bid'ah. Nah, yaitu memalingkan makna yang zahir yang diinginkan dari ayat itu kepada makna yang lain. Maka hakikat dari ta'wil yang seperti ini apa? Tahrif, memalingkan. Nah, memalingkan. Iya kan, tapi mereka katakan ta'wil supaya jadi seakan-akan oh ya ini bagus ini ta'wil. Ya, karena ta'wil ada makna yang benar. Ini ta'wil, oh ini tafsirnya ini. Iya, padahal hakikatnya itu adalah tahrif. Mereka palingkan ayat itu dari makna yang ya tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang ketiga ya, yaitu mereka menjadikan ya nas Al-Quran dan sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala makna yang langsung tergambarkan dan mereka pahami itu adalah makna yang batil yang tidak pantas bagi Allah, yaitu penyerupaan. Nah, kemudian karena mereka tidak mau menyerupakan ya, sifat Allah dengan sifat makhluk, akhirnya mereka pun ya menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan alasan apa? Ya, karena menyerupakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Akhirnya mereka ta'wil, mereka tolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Benar atau salah ini? Ya, salah tentunya. Nah, bagaimana mungkin mereka menolak atau mentakwil sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya? Nah, dan Rasulullah SAW lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya Nabi SAW memahami sesuai dengan zahir dari ayat. Demikian yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, tidak mentahrif dan tidak memalingkan kepada makna yang lain. Taib. Kemudian dari sisi berbahaya. Nah, dari sisi bahaya yang ditimbulkan oleh dua pemahaman ini, ahlu tamthil dan ahlu ta'til, kira-kira mana yang lebih berbahaya? Hah? Mana kira-kira yang lebih berbahaya ini dari dua pemahaman ini? Hah? Tamthil? Nah, ada yang lain? Ya, ta'til itu lebih berbahaya. Nah, ta'til itu lebih berbahaya. Kenapa? Ya, kalau tasbih itu selama seseorang itu masih berada di atas akal sehatnya, nah masih akalnya masih sehat, masih lurus, ya, dan fitrahnya masih ya bersih. Nah, maka akal manusia sebagaimana yang telah berlalu itu pasti tidak akan mungkin menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya atau tidak? Iya. Antum coba tanya orang awam, ya, yang belum terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sama tidak antara Allah dengan makhluk? Pasti dikatakan tidak akan mungkin sama, ya kan? Ya. Jadi ini ya tidak terlalu berbahaya bagi orang awam. Kalau dikatakan oh ini Allah sama dengan makhluk, kalau disebarkan pemahaman ini ya Allah itu sama dengan makhluk, iya, maka mereka akan menolak, tidak akan mungkin sama. Nah, kalau mereka masih berada di atas fitrah dan akal sehatnya. Tapi kalau ahlu ta'til, iya, ada syubhat di dalamnya. Nah, bagaimana itu? Iya, Allah, iya, mereka katakan, nah Allah dengan makhluk sama atau tidak? Iya, pasti manusia mengatakan tidak akan sama, ya kan? Nah, terus iya, ada ayat mengatakan Allah punya wajah, nah Allah punya tangan dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita tetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, iya, berarti itu menyerupakan Allah dengan makhluk atau tidak? Iya, jadi secara zahir itu artinya menyerupakan. Nah, menyerupakan karena makhluk juga punya wajah, punya tangan. Berarti kalau begitu, iya, kita harus palingkan maknanya. Itu bukan wajah maksudnya. Ya, tapi maksudnya adalah ini. Ini bukan tangan maksudnya, tapi maksudnya adalah ini. Ah, ini kan lebih berbahaya ini. Karena orang lebih tertipu dengannya. Nah, oleh karena itu para ulama rahimahumullah mereka menulis kitab-kitab ya untuk membantah ahlu ta'til ini. Kenapa? Karena ya ahlu tasbih, ahlu tamtsil juga ya kitab-kitab para ulama, akan tapi ahlu ta'til ini lebih berbahaya. Nah,
Ini lebih berbahaya dan lebih memungkinkan untuk diikuti oleh orang-orang awam. Maka para ulama gencar menulis kitab-kitab menjelaskan tentang batilnya pemahaman ahlut ta'til ini. Dan sini penulis juga rahimahullahu taala akan menyebutkan bantahan dari banyak sisi terhadap ahlut ta'til ini. Yang jelas ini adalah suatu perkara yang kita syukuri dari dari juhud, dari kesungguhan para ulama kita rahimahumullahu taala, yang menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk agama Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada manusia. Mereka tidak rida kaum muslimin dipermainkan pemahaman mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka jelaskan. Para ulama dari generasi ke generasi semuanya seperti itu. Dan mereka jelaskan apa pemahaman yang paling menyimpang atau yang paling tersebar di tengah-tengah manusia, maka mereka jelaskan. Gencar mereka untuk menjelaskannya. Kalau kita lihat kitabnya para ulama seperti itu. Seperti misalnya kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tentang apa? Tentang nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam yang beliau sebutkan dalam kitabnya ada berapa? Ada 10. Asyaratun nawaqid. Ada 10 pembatal keislaman yang beliau sebutkan, ya kan? Kemudian beliau ingatkan di akhir kitab bahwanya 10 ini bukan menunjukkan bahwa pembatal-pembatal keislaman itu hanya 10 saja. Akan tapi kata beliau 10 ini yang paling berbahayanya dan yang paling banyaknya terjadi di tengah-tengah manusia. Ini menunjukkan bagaimana mereka semangat meluruskan akidah kaum muslimin. Dan bahwa tidak ada yang bisa meluruskan akidah kaum muslimin setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah kecuali hanya para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Hanya saja orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, mereka benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka selalu berupaya untuk menghalang-halangi dakwah Ahlus Sunnah. Karena dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang hak. Sama sekali bukan dengan akal dan pikiran, bukan ta'assub, bukan ikut-ikutan, bukan perasaan dan lain sebagainya. Semata-mata dia hanyalah ittiba', pengikutan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita dapati pada seluruh perkara, dari perkara-perkara agama yang lurus adalah jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena sekali lagi jalannya mereka selalu ditopang dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beramal semata-mata karena ingin mengikuti dan mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali keinginan bagi kita untuk beramal dengan akal pikiran kita, dengan hawa nafsu kita, dengan perasaan kita, tidak. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, itu yang kita lakukan. Dan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan kepada kita, maka kita tidak mau melakukannya walaupun manusia mengajak kita, dan bahkan mungkin walaupun dibayar, walaupun dipaksa, kita tidak akan melakukannya. Ketahuilah ini adalah hidayah jemaah. Hidayah, dan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hidayah itu terbagi dua. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Di hidayah kepada Islam itu hidayah. Artinya orang yang belum berada di atas agama Islam itu artinya dia tidak mendapatkan hidayah. Dan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Dan Allah Taala berfirman mengancam orang-orang yang mencari agama selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan mungkin diterima darinya selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari kiamat pasti menjadi orang-orang yang merugi. Maka siapa yang telah berikan hidayah kepada Islam, itu artinya dia telah mendapatkan hidayah yang pertama. Hidayah yang pertama. Kemudian ada hidayah yang kedua, dan ini juga hidayah yang lebih besar. Yaitu hidayah di atas Islam itu sendiri. Hidayah di atas Islam itu sendiri, yaitu berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam mengamalkan Islam itu dia berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Kata beliau, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata beliau, ummati, umatku. Umat dakwah, umat yang telah menyeru, telah memenuhi seruan Islam.
Nah, akan tapi Nabi mengatakan kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, wahi al-jamaah, yaitu al-jamaah. Nah, al-jamaah yaitu orang yang berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, inilah golongan inilah hidayah yang kedua, hidayah di dalam Islam, yaitu berjalan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan Ahlus Sunnah mereka juga disebut dengan apa? At-Taifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Golongan yang selamat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan mereka selamat dari neraka. Selamat dari neraka. Kenapa? Karena mereka betul-betul senantiasa berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang lainnya maka terancam dengan neraka. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semuanya di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai ajal datang menjemput kita. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang telah kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya ilmu agama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sebab hidayah bagi manusia, bagi kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.